Peti jenazah Lukas NMB dibopong setelah acara penyambutan di VIP Room Bandara Sentani dengan berjalan kaki. Namun, di perjalanan menuju Stalkin Jayapura, massa yang sudah menunggu lama mulai rusuh. Massa melempar batu hingga beberapa fasilitas rusak seperti kaca kantor. Selain itu, ada aparat yang terluka terkena lemparan batu. Masyarakat yang berada di area perlintasan Bandara Stalkin Jayapura pun menutup tokonya. Untuk mengamankan prosesi pemakaman Lukas NMB, TNI Polri menurunkan 2.000 aparat gabungan, 500 personil di Kabupaten Jayapura dan 1.500 di Kota Jayapura. Polda Papua menyatakan aparat Polri dan TNI yang tewas akibat kerusuhan yang terjadi saat iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo saat ditanya isu ajudan Kapolda Papua meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Puluhan toko rusak, Beni belum bisa merinci korban luka dari pihak aparat maupun warga dalam insiden ini. Insiden ini bermula dari aksi warga yang secara bersepihak mengawal dan membawa jenazah Lukas NMB dari Bandara Sentani ke tempat bersemayam di Stalkin. Sebelum dibawa oleh massa, jenazah NMB rencananya dibawa oleh pihak keluarga dan aparat. Karena kalah jumlah, keluarga dan aparat akhirnya menuruti kemauan warga. Di tengah perjalanan disebut ada provokasi yang membuat warga melakukan pelemparan dan perusakan di rumah dan mobil yang diparkir. Aksi ini merembet hingga ada penyerangan terhadap aparat. Bahkan, PJ Gubernur Papua M. Ridwan Rumah Sukun mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu. Ribuan warga Papua mengarak jenazah ex-gubernur Papua Lukas NMB. Mereka mengeluarkan jenazah dari ambulans di Bandara Sentani menuju Stalkin Jayapura. Peti jenazah Lukas NMB dibopong setelah acara penyambutan di VIP Room Bandara Sentani dengan berjalan kaki. Namun, di perjalanan menuju Stalkin Jayapura, massa yang sudah menunggu lama mulai rusuh. Massa melempar batu hingga beberapa fasilitas rusak seperti kaca kantor. Selain itu, ada aparat yang terluka terkena lemparan batu. Masyarakat yang berada di area perlintasan Bandara Stalkin Jayapura pun menutup tokonya. Sebelum jenazah tiba, Wakil Ketua PR Papua Yunus Wonda sempat menemui massa untuk meminta mereka tetap menjaga ketertiban. Tidak boleh ada aksi mengganggu keamanan karena Pak Lukas NMB adalah orang yang cinta damai, kata dia. Yunus juga meminta masyarakat tertib sepanjang jalan menuju Stalkin. Masyarakat diimbau tidak membuat kerusuhan demi menghormati Lukas NMB. Hari ini kita jangan tahan begini, mari kita hargai jenazah sampai di Stalkin, katanya. Sembari memimpin masyarakat mengarak jenazah Lukas NMB. Berita sebelumnya, jenazah direncanakan akan dibawa ke Stalkin Jayapura untuk disemayamkan dan kemudian dibawa ke kediaman pribadi Lukas NMB di Kota Tengah, Distrik Muara Tami di Kota Jayapura, Papua. Untuk mengamankan prosesi pemakaman Lukas NMB, TNI Polri menurunkan 2.000 aparat gabungan, 500 personil di Kabupaten Jayapura dan 1.500 di Kota Jayapura. Seperti diketahui, Lukas NMB meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada hari Selasa tanggal 26 bulan Desember 2023. Sebelum meninggal, Lukas NMB sudah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari akibat gagal ginjal. Polda Papua menyatakan tidak ada aparat Polri dan TNI yang tewas akibat kerusuhan yang terjadi saat iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura pada hari Kamis tanggal 28 bulan Desember. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo saat ditanya isu ajudan Kapolda Papua meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Tidak ada yang meninggal, hanya terluka saja. Rusuh iringan jenazah Lukas NMB. Puluhan toko rusak, Beni belum bisa merinci korban luka dari pihak aparat maupun warga dalam insiden ini. Dia bilang proses pengumpulan informasi di lapangan masih berlangsung. Kerusuhan terjadi Jayapura di tengah iring-iringan jenazah Lukas NMB. Insiden ini bermula dari aksi warga yang secara bersepihak mengawal dan membawa jenazah Lukas NMB dari Bandara Sentani ke tempat bersemayam di Stalkin. Sebelum dibawa oleh massa, jenazah NMB rencananya dibawa oleh pihak keluarga dan aparat. Karena kalah jumlah, keluarga dan aparat akhirnya menuruti kemauan warga. Di tengah perjalanan disebut ada provokasi yang membuat warga melakukan pelemparan dan perusakan di rumah dan mobil yang diparkir. Aksi ini merembet hingga ada penyerangan terhadap aparat. Bahkan, PJ Gubernur Papua M. Ridwan Rumah Sukun mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu. Pemakaman Lukas NMB sedianya dilakukan pada Kamis sore. Pemakaman Lukas NMB itu harus dilaksanakan sore hari.
budaya kita tidak ada pemakaman dilaksanakan pada malam hari, kata Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengutip Antara. Menurut Wonda, jenazah Lukas NMB dari Bandara Sentani akan dibawa ke Stamkin untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari mahasiswa dan masyarakat Papua. Jenazah kemudian dibawa ke tempat pemakaman di Koya Tengah, di distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Jadi, Bapak Lukas NMB di dalam mobil jenazah dan adik-adik mahasiswa berjalan depan, tetapi harus menjaga keamanan supaya tetap kondusif. Demikian informasi disampaikan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.